Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, Bapak Andi Indrawan SEMAK, dan yang terhormat teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Hayana, berasal dari akuntansi 3A dengan NIM 130613001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas mengenai arus kas. Baik, langsung saja. Adapun laporan neraca pada tahun 2011-2012 dengan akun Aktiva Lancar, akun kas tahun 2011 dengan jumlah 153.000, tahun 2012 dengan jumlah 297.000 dengan selisih 144.000. Nah, 144.000 ini yang nanti kita akan analisis. Kemudian ada pada akun piutang dagang pada tahun 2011 117.000, pada tahun 2012 159.000 dengan selisih 42.000 mengalami kenaikan karena angka pada angka jumlah pada tahun 2012 lebih besar daripada angka jumlah pada tahun 2011 pada aktivitas operasional. Kemudian adapun akun persediaan pada tahun 2011 180.000, pada tahun 2012 150.000 dengan selisih 30.000 mengalami penurunan karena angka pada tahun 2012 lebih kecil daripada angka tahun 2011 pada aktivitas operasional. Adapun akun perlengkapan 2011 27.000, 2012 18.000, selisihnya 9.000 mengalami penurunan pada aktivitas operasional. Dengan total Aktiva Lancar pada tahun 2011 477.000, pada tahun 2012 624.000 dengan selisih 147.000 mengalami kenaikan. Adapun Aktiva tetap, akun aset tetap 1.050.000 pada tahun 2011, pada tahun 2012 1.260.000 dengan selisih 210.000 mengalami kenaikan pada aktivitas investasi. Adapun akumulasi penyusutan bangunan pada tahun 2011 375.000, pada tahun 2012 450.000 dengan selisih 75.000 mengalami kenaikan pada aktivitas operasional. Adapun akun hak paten 174.000 pada tahun 2011, pada tahun 2012 153.000 dengan selisih 21.000 mengalami penurunan pada aktivitas operasional. Total Aktiva tetap 849.000 pada tahun 2011, pada tahun 2012 963.000 kemudian mengalami kenaikan. Adapun total Aktiva 1.326.000 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 1.587.000. Mengapa di sini selisihnya dari total Aktiva tetap dan total Aktiva tidak dimunculkan? Karena yang tadi saya bilang akan dianalisis ya teman-teman dari angka 144.000. Total Aktivanya kemudian lanjut, total Aktivanya mengalami kenaikan. Adapun akun hutang jangka pendek atau lancar pada tahun 2011 dengan akun hutang dagang dengan jumlah 168.000, pada tahun 2012 153.000 dengan selisih 15.000 mengalami penurunan pada aktivitas operasional. Adapun akun accrued liabilities pada tahun 2011 42.000, pada tahun 2012 60.000 dengan selisih 18.000 mengalami kenaikan pada aktivitas operasional. Adapun total hutang pada tahun 2011 dengan jumlah 210.000, pada tahun 2012 213.000 dengan selisih 3.000 hasil dari 18.000 dikurangi dengan 15.000 dan mengalami kenaikan. Adapun hutang jangka panjang, akunnya wesel bayar jangka panjang 450.000 hanya ada pada tahun 2011 dengan selisih 450.000 mengalami penurunan pada aktivitas pendanaan. Adapun total hutang jangka panjang 450.000 pada tahun 2011 dengan selisih 450.000 mengalami penurunan. Total liabilities 660.000. Kemudian adapun selisihnya dengan total pada tahun 2011 ya tadi ya. Kemudian ada
selisih totalnya 447.000 mengalami penurunan. Ekuitas modal saham preferen tidak terdapat pada tahun 2011, pada tahun 2012 dengan total 524.000 dengan selisih 525.000 dengan selisih 525.000 mengalami menaikkan pada aktivitas pendanaan. Adapun modal saham biasa 600.000 pada tahun 2011, pada tahun 2012 pun sama 600.000, tidak adanya selisih. Adapun akun premium saham preferen pada tahun 2011 tidak terdapat pada tahun 2012 dengan jumlah 120.000 dengan selisih 120.000 mengalami penaikan pada aktivitas pendanaan. Adapun saldo laba 66.000 pada tahun 2011, pada tahun 2012 129.000 dengan selisih 63.000 mengalami penaikan. Dengan total ekuitas 666.000 pada tahun 2011, pada tahun 2012 1.374.000 dengan selisih 708.000 mengalami kenaikan. Adapun total pasipa pada tahun 2011 1.326.000, pada tahun 2012 1.587.000 dengan selisih 261.000 mengalami kenaikan. Kemudian terdapat dividen pada informasi tambahan sebesar 138.000 pada aktivitas pendanaan. Oke, setelah tadi laporan neraca ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan juga laporan laba rugi pada tahun 2012. Dengan penjualan 1.980.000, net penjualan 1.980.000, HPP harga pokok penjualan 1.089.000, kemudian di total menjadi laba kotor 891.000. Adapun biaya operasi, beban operasi 690.000, total biaya operasinya 690.000 dengan pengurang 891.000 dikurangi dengan 690.000 dihasilkan total 201.000. Adapun laporan arus kas, aktivitas operasional laba tahun 2021 harusnya ini 2012 201.000 dari hasil tadi. Kemudian penambahan increase akumulasi penyusutan 75.000, hak paten 21.000, penurunan perlengkapan 9.000, penurunan persediaan 30.000, kenaikan accrued liabilities 18.000, dengan penjumlahan 153.000. Pengurang decrease kenaikan piutang dagang 42.000, penurunan utang dagang 15.000 dengan penjumlahan dengan jumlah total 57.000. Adapun arus kas aktivitas operasional yakni 297.000. Kemudian penambahan increase, pengurang decrease, pembelian aset tetap 201.000. Adapun arus pembelian aset tetap ya tadi 201.000 pada akun. Arus kas aktivitas investasi 201.000. Kemudian adapun aktivitas pendanaan penambahan increase modal saham preferen pada akun debit 525.000, premium saham preferen 120.000 dengan total 645.000. Pengurang decrease, pelunasan wesel, pembayaran pelunasan wesel 450.000, pembayaran dividen 135.000 dengan total 588.000. Arus kas aktivitas pembiayaan yakni berjumlah 57.000. Nah, ini dengan penambahan kas yang tadi yang kita analisis 144.000 pada saldo akhir kas 2019 atau saldo awal 2020 terdapat 153.000.
dengan saldo kas tahun 2020 297.000. Demikianlah hasil dan presentasi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.